Hai kawan-kawan semuanya, perkenalkan saya Madara Madinita Desrianti dengan NIM 90095111033. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, yang pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kenapa sih kita harus menentukan atau mengetahui manajemen yang tepat diberikan kepada anak babi yang baru lahir? Hal itu dikarenakan babi merupakan hewan yang mudah terserang penyakit atau mikroorganisme, terutama untuk anak babi yang baru lahir sampai umur 10 hari itu sangat sensitif terhadap lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, angka kematian anak babi yang baru lahir itu cukup tinggi. Jadi kita sebagai dokter hewan atau orang-orang yang ingin beternak babi sangat penting untuk mengetahui atau menentukan kondisi kandang yang tepat, sistem pemeliharaan yang tepat, dan juga pakan yang akan diberikan kepada anak babi. Dan itu kita juga harus memperhatikan induk babi yang sedang beranak. Induk babi yang sedang beranak itu dapat memposisikan tubuhnya dengan berbaring, membentangkan tubuh, menendangkan ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling. Nah, biasanya nih teman-teman, ketika induk babi tersebut pertama kali beranak, maka dia cenderung untuk memakan anaknya sendiri. Untuk mencegah hal ini terjadi, kita dapat memisahkan anak babi tersebut dari induknya. Nah, dapat dikembalikan ke induk awalnya ketika induk tersebut telah mengembangkan naluri keibuannya. Nah, selain memperhatikan kondisi dari babi atau anak babi tersebut, kita juga harus memperhatikan kondisi kandang. Kandang yang digunakan untuk anak babi atau babi yang sedang beranak itu harus dalam kondisi yang bersih atau kering. Hal ini untuk mencegah ambing pada induk babi itu tersumbat oleh makanan yang berair. Selain itu teman-teman, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan kepada anak babi yang baru lahir. Biasanya untuk anak babi yang baru lahir itu ada lapisan yang mengelilingi tubuhnya. Hal ini harus dihilangkan dengan cara membungkus tubuhnya dengan sehelai kain kering. Dan untuk yang kedua, kita dapat memotong tali pusar, tetapi kita juga harus memastikan agar tidak ada infeksi pada anak babi ketika kita memotong tali pusar tersebut. Kemudian yang ketiga, kita wajib untuk memotong gigi pada babi dengan tujuan untuk mencegah terlukanya ambing pada induk ketika anak babi tersebut sedang menyusu. Kemudian yang keempat, itu memotong ekor. Kenapa sih ekor babi itu secara rutin harus dipotong? Karena di beberapa peternakan ada banyak kejadian babi-babi tersebut menggigit ekor. Kemudian yang kelima, itu kita perlu untuk menyuntikkan zat besi. Seperti yang kita tahu, zat besi itu untuk mencegah anemia pada individu. Yang keenam, ketika anak babi kehilangan induknya atau tidak dapat menyusu kepada induk awalnya, kita dapat menitipkan anak babi tersebut kepada induk lain dengan catatan induk tersebut memiliki anak yang tidak dalam jumlah yang banyak seperti itu. Yang ketujuh, itu kita dapat memberikan tanda atau nomor kepada anak babi yang baru lahir dalam waktu 24 jam setelah lahir, dengan tujuan untuk mengukur penampilan kelompok, kebijaksanaan dalam mengafkir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Yang terakhir, kita dapat melakukan kastrasi atau kebiri pada anak babi pada umur 2 minggu. Nah, kenapa pada umur 2 minggu? Karena babi tersebut masih dalam ukuran yang kecil, jadi kita dapat mengontrolnya dengan mudah seperti itu. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi manajemen kelahiran anak babi yang baru lahir. Semoga informasi yang dapat saya sampaikan itu dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Dan sampai jumpa di video berikutnya.